بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Ini warna tanda 76. Oh 67. 67 panjang. Halaman 67 maka tilik olehmu. Baris ke-8. Baris ke-8 dari ratik. Nya eno tak perlu mik itu kira-kira. Ataupun betul gimana? Maka tilik olehmu kepada tipu daya nafsu. Sebabnya itu kan sudah nampak tu. Maka tilik olehmu kepada tipu daya nafsu, tipu daya nafsu dan perdayanya. Tipu daya perdayanya ini keajakan-ajakannya. Melihat akan manusia, kemudian daripada matinya dengan amal yang tiada kemudiannya. Baru dia tanya tertipu dengan nafsunya yang kena meninggal dia. Kejip menunjukkan dalam pandangan dengan pandangan iman anda kita sedang ditipu oleh nafsu anda kan. Karena manusia itu selalu mempertahankan apa yang dia inginkan, selalu mengikuti cara-cara langkah-langkah bisikan-bisikan daripada hud syahwat keinginan. Karena nafsunya diri katanya dalam diri katanya. Nyo hino pembahasan ini tentang lawan nafsu. Saya kata pembahasan lawan nafsu. Jadi ke lawan syaitan pun dunia, lawan dunia. Dunia bagaimana? Menunjukkan tanya tinggai ji, kakuji tinggai katanya ke mana? Jadi ke panjang lebar sebagai. Nyuka kesimpulan. Yang kedua syaitan. Cara lawan ji ku pernah doa. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi kata buat nafsu sampai likat kerana apa? Nafsunya ni ji apabila anak sakit bacutnya tidak susah. Dek bacut, ke nafsu dan kalian kan bak binatang, bak anak ni kok berat dia nafsu. Bak binatang, selagi contoh di pukul manuk, pukul hitik, pukul lemuk, keba dan sebagainya, tak kalian lagi pakai bang. Nyakinan dia nafsu tak tahu kan. Yang nak makan, minum, tidur, kahwin. Nah, kau nak je. Apabila klik bacut lebih empat lagi hitik, yang tika kariuk, kagabu, begitulah nafsu. Mambak tanya yang kontrol nafsu akal yang dipandu oleh ilmu sehingga terarah. Makanya nafsunya adalah sesuatu yang dalam jiwa tanya yang untuk bertanya lawan. Cuma ini sikan tak bergada nafsunya. Kita kekang, kita kendalikan. Yang ged ikuti, yang hanagat hanji ikuti. Maka dia nafsu menyukakan ini berubah nafsunya sehingga gekan nafsul mutmainnah. Fun nafsu amarah. Nafsu amarah kejahatan saja, kejahatan. Yang kedua nafsu lawamah. Nah kebaikan tapi sedikit. Yang ketiga nafsu mulhimah. Nah kebaikan lebih le tapi kejahatan mantang sih. Yang keempat nafsu mutmainnah. Baru terarah, baru keinginannya hanya untuk dekat saja dengan Allah, hanya untuk memperbaiki diri. Nafsu mutmainnah. Yang gehe oleh Allah di dalam surga nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dalam ayat Quran. Jadi nafsu ni naga ini. Makanya yang lagi berikut yang naga ni yang keberanian atau yang naga. Maka perhatikan olehmu kepada tipu daya nafsu dan perdayaannya. Tipu daya yang kegodaan, dayanya yaitu tipuan-tipuan nafsu. Melihat akan manusia kemudian daripada matinya dengan amal yang tiada kemudiannya. Kalau mati yang tidak berkubur amal ni, nyakanya baru dia yang bawa kan mandum-mandum nego dak puput jamun mandum kuturutmu. Mandum rupanya jamun yang dak puput kuturut nafsu. Pajan yang dia mati-mati baru dia mandum-mandum. Dasarnya telah benar kata yang berkata, pelihara olehmu akan dirimu, jangan kamu sentosakan daripada tipu dayanya. Benarlah daripada orang yang berkata, tentu fatwa-fatwa para ulama. Putra dia pegang, be gata merasakan aman daripada tipu daya
nafsu. Makna sentosa baik merasa selamat. Uronyo ka betul deh kedanyo ke nafsu, tapi nacilah-cilah. Kadang-kadang kan leh ke nafsu, kan leh kedanyo ke nafsu. Yang kejut watai dapat turun nafsu nya gadah kealiman tu. Gadah kesalehan tu. Gadah gerd tu. Yang kejut tapi harilah hurung-hurung gerd. Kecuali memang bak turun nafsu. Nya bak nafsu baik dak pakai nafsunya karena dia musuh dari dalam. Yang kejut dia payah bak hadapi. Tapi menyodayo kata turi, tak kekang, tak kendalikan dengan zikir-zikir, dengan memperbanyak ibadah lagi ikut ubah bab-bab khusus tentang nafsu ini ke baga. Nafsunya ubah kan lagi kelidai kelut ini, mamnya kelidai kelut di kiban yang tu lagi. Hai lagi lebo jua, lagi kebe kelut. Dia kan tak pedek, orang tak pedek tak tok mata-mata, tak cocok hidungnya, tak sok ba hidung kita ikat dah menan ke nafsu. Artinya dibebankan dengan amalan-amalan yang berat, ketaatan sampai tampung ji, takkan berhenti dengan kebaikan-kebaikan, dengan taat-taat yang raya. Yang insya-Allah terkendali di nyohanahan. Pula bedanya nak membacut tersebut yang payah, yang berat, makna but yang berat, but ibadat yang berat. Ada tempoh but, alah susah tak kelebuhan yang tak kendali nafsu. Padahal ji lawan ju, hadapi ju ji. But yang beratnya. Hai contoh contoh. Ipakai ajak kalut tiga-tiga, yang suluk, yang khalwah tiga-tiga. Hati ke dah puput aju, ni kena nak perang ni. Apa kita nyonya pergi apa tu? Kak. Maka kebaga, jangan kamu sentosakan daripada tipu dayanya. Baik kedanyo, tak rasakan seolah-olah kedanyo selamat daripada tipu dayanya. Maka nafsu itu terlebih jahat daripada 70 syaitan. Ya kan? 70 dro syaitan dengan nafsu yang lebih parah dia. Jadi cukup bro urun kala apabila kagak putrut nafsu, putrut oyai sang le nafsu le gun. Nyan yang putrut nya. Cukup jahat. Jadi releh katanya orangnya kala gaya. Tanya yang na sagai bermangat bak tapanjo bermangat bak tapubut bermangat mangat bak tapake tato go lagi hut katanya nyohana cika bengeh tu. Nyohana ka katungang tu, dan itulah nafsu sebenarnya. Nafsunya je hai ibadalu, hai ibahina, hai ibadilecehkan hai nya nafsu nah hina ini. Ya. Nafsunya kendaraan setan kita. Nafsu ji di saat nafsunya hai tak kendalikan, watai hai tak kendalikan jika diarahkan kedanyo, kaitan kedanyo kepada kejahatan hinan itu diperalat oleh setan. Setan musuh dari luar, nafsu musuh dari dalam. Cuma musuh dari dalamnya. Di saat hantalu, artinya lekeji, nyo musuh dari luarnya kerjasama dua. Sehingga dijadikanlah sebagai kenderaan setan. Bersih lagi di dalam pihna nangun ditanya, di luar pihna. Na pancuri dalam, na pancuri luar. Memang pancuri dalamnya. Okey, pegang ke kenderaan ni pancuri luar untuk mudah bak dijemujur dengan itu. Yang mana untuk mudah bak dirusak katanya oleh syaitan, iaitu diperalat nafsu. Karena nafsu bunuh anak tak kendalikan. Maksudnya syaitan tidak musuh dari luar. Kata lawan di ibinah dia tidak jalan. Maksudnya nafsu uji punya kata luar, nyo akan tunduk uji demam, tunduk uji patuh uji katanya. Maksudnya syaitan dia hendak tak cetak tunduk dan patuh. Nyo kunyo maka jika nafsu itu adalah kenderaan syaitan. Ataupun sebaliknya jika syaitan itu kenderaan nafsu. Nanti yang mana? Sebab dua kerjasama yang berat. Musuh dari luar dan musuh dari dalam. Ya. Karena dipakai oleh syaitan itu, diarahkan lagi untuk baik kejahatan. Makanya dan menyahina pun kebaga, nafsunya memang lebih jahat daripada 70 syaitan. Maka jaga olehmu. Maka hati-hatilah daripada nafsunya. Uronyo nafsunya hina katanya. Awate serakah awate jahat nya luar biasa ini. Cukup parah. Maka jaga olehmu dikasihani Allah Taala. Maka jaga olehmu dikasihani Allah. Artinya pelihara, jaga olehmu hati-hati dengan tipu daya nafsu. Jaga baik-baik, niscaya dikasihani. Semoga kita mendapat sayang Allah, rahmat Allah. Bagi ini tipu daya yang sangat-sangat menyuruh kejahatan. Semoga kita dikasihani oleh Allah Taala daripada tipu daya yang cukup berat tak diperintah katanya kepada kejahatan. Yang nafsu berat diperintah katanya kepada kejahatan. Yang kejut ingat aja perbedaan bisikan nafsu dengan bisikan syaitan. Habis-habis dah pegang.
punya bisikan syaitan datang pergi tiga-tiga insan, tiga-tiga gada, tiga-tiga insan, tiga-tiga gada. Yang bisikan syaitan, ada 5 tiga. Tapi nafsu ada benda ini. Sekali membisikkan, dia akan terus menerus. Dia kalau dah pukul, berat, laju, laju. Karena lagi ulun tiga-tiga watak berat, laju tentang nafsu. Putra yang diinginkan, ataupun yang watak jahat ni, yang berat laju jahat, berat yang nafsu juga. Yang likut juga. Cuma dia apabila terlalu je. Maunya syaitan, walaupun dia tiga getuk, tiga gahanan. Ini menan tetapi hana cerita lalu. Takkan kata perang dengan zikir-zikir ini mencair di meleleh juga. Watak meleleh nanti dia ilau. Minah kasih karena terbentengi katanya dengan zikir. Lagi contoh masa dalam Islam kan diajarkan sampai doa-doa tambang WC. Watak datang tambang WC, tak baca doa ilai luar WC. Nya watak kalau tak baca doa terbentengi katanya daripada syaitan. Jadi hal pahit diri katanya. Dah jik tambang leh begana. Nya kat terbentengi katanya. Nanti ulet. Watak kena berjima masa. Nya kamu baca doa, nya juga hal kanan katanya yang sedang berjima. Yang punya fungsi doa-doa dalam Islam. Baik tanggap dia ibadah di jiji makhluk. Handa kepada Allah Taala menentukan kelebihan doa yang dibaca setiap kali tempat-tempat yang disunatkan baca doa. Yang kecil doa dia baca je. Doanya beok-beok saja doa. Doa tamu WC hana panjang, doa jima hana panjang. Ini adalah tempat-tempat yang memang galak iblis syaitan benar. Sehingga apabila terbaca doa, getup oleh Allah Taala, terdinding dan dengan gigi. Nanti dia nyampak. Jadi yang hino yang tanda pegang adalah nafsu itu sangat-sangat jahat, melebihi jahatnya syaitan. Yang sangat-sangat menyuruh kepada kejahatan. Dan tetapkan hatimu atas menyalahi akan dia dengan tiap-tiap kelakuan. Tetapkan hatimu. Peristiqamah, tetap hati katanya dalam setiap keadaan. Nyo bengah nyo kait lawan nafsu. Orang tu kalau rentai sampai jak habis biji syaitan tu nanti. Nyo rojo kabere kita. Aku kalau rentai yang kecil ladang kalan beres di dalam puasa. Di luar puasa kalau rentai beres dalam lagi dalam kadang-kadang. Dalam Ramadan tekun, jejak jamaah tekun, rajin. Di luar Ramadan kadang-kadang kita dalam itu pula nafsu. Pulau nafsunya segar ilau. Jadi kata perang ini dengan duk dan gerak. Oleh tak kendalikan atau yang hana faedah dalam Ramadan. Di luar Ramadan kalau lagi biasa nak berkumpul, nak makan, nak minum, kadang-kadang nak berhabah, nak tak tarim beli. Bahkan karena tak ingat tu hana pu yang terpelihara. Dah hana puasa. Mereka mana ini? Sampai tu jaga. Maka dalam setiap kelakuan ini, you tetapkan diri katanya untuk menjaga daripada bisikan nafsu tersebut. Ya, nyembah. Tetapkan hatimu atas menyalahi lawan, makna menyalahi lawan akan dia dengan tiap-tiap kelakuan yang mengenakan dan sejahtera engkau insya-Allah taala. Yang kemakna yang mengenakan itu daripada panah-panah nafsu, daripada serangan-serangan nafsu. Yaitu kelakuan-kelakuan yang kita diserang oleh nafsu, maka lawan. Semoga katanya selamat insya-Allah. Apabila Allah Taala menghendaki. Kemudian lazim olehmu dengan berperang dan mengekangkan dengan kekang takwa, tiada daya baginya yang lainnya. Wassalam. Artinya bagaimana kita mengendalikan putra senjata yang kita pakai untuk lawan nafsu. Itulah kekang takwa, senjata takwa. Nyukunya cara lawan nafsu, taat, kebaikan. Lagi benar pegang. Karena nafsu lagi keberkelutnya ataupun keledai kelutnya ini baru semati, ini baru hana kelut ada cen geno cen gede. Nya barang bila dah puluk batu ni, batu tak beratkan dia dengan barang bawaan, nya tentu saja dia akan ikuti katanya. Begitulah nafsu. Apabila nafsunya telah punah, telah jahat, maka kita kenderan dia dengan kebaikan-kebaikan. Dan ketahui olehmu bahwasanya adalah di sini ada asal bagi asal. Dasar daripada yang dasar lo. Yang lagi ikut juga dasar-dasar, you dasar lo. Putra lo boleh buka asalnya dan yaitu nyoh buka. Bahwasanya ibadat itu ada dua bagi. Ibadat ada dua macam buka. Jangan ada turi itu kenarat kijak-jak syaitan-syaitan, nafsu-nafsu. Ibadat dua bagi. Satu bagi berusaha, satu bagi menjauhkan. Mana berusaha melakukan. Jadi ibadat dua macam. Nak ibadat dengan kubur, nak ibadat dengan tinggal. Tinggal kejahatan itu suatu ibadat tinggal. Sehingga
Nah pahala abad tinggal. Dan yang kedua ibadat ubud, yang makna berusaha. Yang pertama mengerjakan, yang kedua meninggalkan, itu ibadat. Maka berusaha itu adalah ibadat yang berusaha, yaitu mengerjakan taat dan yang menjauhkan segala yang ditegah daripada segala maksiat, maasi dan sayyi'ah. Sedangkan ibadat yang you tinggalkan yang you jauhkan, yaitu dan yang menjauhkan yaitu segala yang ditegahkan daripada segala maksiat. Jadi tanya tak tinggal segala larangan Allah, nyu hinanna nilai kebaikan. Adakah berupa pahala ini? Meninggalkan yang haram itu dapat pahala daripada Allah. Maasi dan sayyi'ah, maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatannya taban ataupun rak taban. Dan yaitulah dinamakan takwa. Yang kenyantik takwa, takwanya yaitu tapubut yang diperintahkan oleh Allah Taala dan tak tinggal segala yang dilarangnya. Teruk tanya kepada ngeken urang yang takwa. Takwanya taat, takwanya takut, hanya takwa. Dan bahwasanya bagi menjauhkan atas tiap-tiap kelakuan nyo terlebih sejahtera. Dan bahwasanya bagi menjauhkan atas tiap-tiap kelakuan terlebih sejahtera dan terlebih patut dan terlebih afdal dan terlebih mulia bagi hamba daripada bagi berusaha. Jadi kemudian adanya kedua macam taat itu dua. Ada taat yang kita lakukan, ada taat dengan cara kita tinggalkan. Tentu yang kita tinggalkan itu maksiat-maksiat. Nyo so lebih raya dua, so lebih afdal, so lebih mulia, so lebih patut, so lebih selamat dua antara puput dan tinggal. Kepegah ini bahwasanya bagi menjauhkan pembahagian yang kedua yaitu menjauhkan. Nyan adalah menjauhkan tiap-tiap kelakuan yang negatif. Nyo adalah perkara yang lebih selamat, yang lebih patut dan yang lebih afdal, yang lebih mulia. Sampai ini yang lebih berat. So berat dua, lebih berat bak tinggalkan kejahatan daripada puput perintah. So patut dua, lebih patut bak tinggalkan larangan daripada bak puput perintah. Kan berarti hanya ada puput perintah, nyo kan kubanding dua. Karena lebih lebih legat pada kerja, lebih legat urang selamat urang kan hanya pada mengerjakan taat, tetapi pada meninggalkan larangan. Pada meninggalkan larangan. Sebab penyebab puput larangan, walaupun goknya genih naga puput taat, nyo hanakan gak ini. Karena yang demikian itu dibimbangkan orang yang permulaan, yakni orang tadi. Karena ke jalan yang ditempuh oleh orang yang baru belajar untuk ibadah, masuk dalam tarikat-tarikat ibadah. Yang pertama sekali kekang roh baik berkumpul larangan-larangan. Itu kepala taat. Yang pertamanya ni ada watai pegang dua buah perkara yang dijuk padik buah perkara heboh perkara yang paling raya yang dijuk oleh Allah Taala ketanya kengken pegang keterima amal. Yang pertama adalah ampuni dosa itu. Karena beratnya. Yang pertama ampuni dosa, yang kedua keterima amal, yang kedua keselamatan iman. Yang kejut gedanya supaya agak telepon ini kan tak puput taat aja telepon. Hai taat tak puput maksudnya yang utama taat tinggalkan larangan, taubat ini. Dosa-dosa kita bersihkan. Mana kita bersihkan, baru kita hiasi tubuh kita dengan taat. Pun peglih hilek yang hiasi dengan taat. Lagi-lagak sama rumah, ini perbandingan. Lagak sama rumah kan tak pasal barang-barang lagak dalam rumahnya ini pun. Tapi kita bersihkan yang kotor dalam rumah ini. Rumahnya peglih ini. Nah ini ke menyebab surah ini menjauhkan larangan ini, menjauhkan kejahatan-kejahatan, meninggalkan dosa-dosa, lebih-lebih terhadap orang yang baru masuk dalam permulaan dalam tarik ibadah. Orang yang tadi daripada orang yang berbuat ibadah, yang adalah mereka itu pada permulaan derajatnya bersungguh-sungguh dengan seboleh-boleh berusaha. Bagi tiap-tiap mereka itu adalah cita-citanya mereka itu bahwa lagi urung-urung yang baru belajar, baru permulaan dalam ibadah banyak. Itu urungan masuk dalam derajat bersungguh-sungguh dengan seboleh-boleh berusaha, sedapat-dapat berusaha. Maka tiap-tiap mereka itu adalah cita-cita mereka itu lagi urung bamban tamang dalam tarikat, bamban bertelusuri tarik-tarik ibadah, bahwa puasa akan selang hari mereka itu dan berdiri sembahyang semalam-malam mereka itu dan umpama demikian. Dan umpama demikian.
Taurian kemudian jalan latihan kan. Hydro kekang daripada segala dosa-dosa. Olehnya perbanyak ibadah-ibadah. Ya, lagi urut tamu dalam tarikat suluk, urut puasa malam pada malam dengan ibadah, dengan zikir. Ini kalau menan menyuruh permulaan, keman menyuruh muntaha. Menyepun guna yang pokoknya ketinggalkan oleh larangan-larangan Allah. Olehnya hiasi dengan taat. Orang yang muntaha, yang mempunyai mata hati daripada orang yang ahlul ibadah, bimbang dengan seboleh-boleh menahan maksiat. Nyuruhnya yang paling berat yang getun daripada maksiat, getun hati daripada lalu kena, daripada lalu gede. Cuman di urung yang pupuk ibadah kena kadang-kadang hati lalu hati, tapi katanya kadang-kadang dia fokus kepada ibadah. Itulah orang yang muqtadi. Sedikit dalam menahan daripada kejahatan, orang yang dihiasi juga dengan ibadah. Tapi menyuruh ka sampai derajat yang tinggi macam tu muntaha ke penghabisan urungnya yang dijaga adalah hati berpelihara. Menjauhkan maksiat sehingganya, sesungguhnya cita-cita mereka itu bahawa memeliharakan hati mereka daripada condong kepada yang lain daripada Allah. Sampai lagi nya, ini mereka bukan memeliharakan daripada maksiat, baik bayang maksiat kok raya kubut hati mentang keli ingat kepada Allah, yang kira maksiat yang sampai itu menan ke pelihara. Yang kejut paling hek bak tak jaga tanya baik roh dalam dosa. Tabanding bak tak kubut taat. Lebih mudah tanya kubut taat tabanding daripada do tetap selamat baik roh dalam dosa. Yang mana? Lebih mudah kubut taat. Itu bukti lebih mudah kubut taat tabanding daripada kekang roh daripada perbuatan dosa. Sebagai bukti betapa banyaknya orang-orang yang telah taat kepada Allah pada takalan secara zahir, namun ada saja dosa-dosa yang masih dia lakukan. Oleh mentang dosa yang mentang berkekalan pada yang kubut. Mereka taat itu, tapi dosa enggak hidup ada. Taat kita sembahyang, bahkan kita tahajud lah, rutin lah. Tapi dosa nah saja kita tinggalkan. Tanda beratnya dosa. Bak buk tinggal itu. Padahal kan tinggal dosa mentang itu tanda berat. Nyan bangka. Jadi punya orang yang ke tingkat tinggi bacut, nyegoknya ka sampai pelihara hati daripada yang lain daripada Allah. Dan pelihara perutnya daripada lebih-lebih makanan yang halal. Perut juga kejaga. Beru baju makanan yang lebih, makanan yang halal. Makanan halal tapi pajung lebih je beru. Dan lidah daripada sia-sia. Lidah pi baik pegah yang tonton, pegah yang ukuran perle pegang ya. Nyepi hek sih kan hek kan. Walaupun kan je kedosa lah, tapi nya kan sesuatu yang hana dalam pandangan agama. Dan juga mata dijaga daripada bimbang kepada yang lain, kepada barang yang tiada memberi faedah bagi mereka itu. Mata juga demikian. Dijaga mata daripada perkara yang hana faedah. Jadi hektat bak tak selamat road. Hektat bak tak selamat road daripada kejahatan. Persis lagi orang sakit. Orang sakit kadang-kadang ubat kita je, ya kan? Pantang. Ada ubat sambil rutin dia ubat pantang hak okey. Hak saja yang pantang. Karena yang mana ada urut, kau menang pantang aja. Pantangnya lebih ke mana ini? Apabila tanya dah sakit, sogot nak taji ubat hana terpantang, ngen hana taji ubat. Tapi tak pantangnya lebih selamat terpantang. Yang kejut lebih get manusia ibadatnya cuma ukuran pas-pasan nak kena juga. Yang fardu berkubur karena dia hana kubur, yang fardunya ka maksud itu. Yang fardu berkubur mandung juganya. Walaupun hana takli berkubur yang sunat, tapi kejahatan hantam pernah tersentuh, hantam pernah melakukannya lebih get urang lagi yang model. Walaupun taat hana takli gede. Karena kejahatan hana kubur. Tak banding daripada orang yang taat luar biasa, kejahatannya pun jalan terus sebagai yang model taat. Yang agak yang relak yang rusak dia. Yang menang ke Indo, tengok berbanding. Nafsu gedaju yang kekenara perlu gedaju. Harap perbuatan sia-sia pun, sia-sia mata, sia-sia lidah, sia-sia baju makanan yang lebih apa. Kenara itu ibu berat aja sampai dalam kejahatan. Matanya menyuhana tersadari, tak anggap adanya seolah-olah hana masalah. Saya tanya hana buku. Relak tu baru dah ketiga kah dalam hari. Padahal buka peluang di nafsu sehingga masuklah syaitan. Kata Abid
yang kedua daripada ibad bagi Yunus. Kata abid yang kedua daripada ibad bagi Yunus. Nekun letiro ahli ibadah bagi Yunus alaihissalam. Punya Yunus dia Nabi Yunus ya. Nekun alaihissalam. Nah, tiro ahli ibadah. Masa Nabi Nuh berarti ke Nabi Nuh, Nabi Yunus. Nekun bak Nabi Yunus. Hai Yunus, bahwasanya setengah daripada manusia orang dikasih kepada mereka itu sembahyang. Maka tiada memberi bekas, yakni tiada yang lebih atasnya sesuatu. Dan yaitu tiang agama dengan tetap ia bagi Allah dan benar dan tadarruk dan menghinakan diri. Gedanya yang Nabi Yunus, wahai Nabi Yunus, sebahagian orang kepegang Allah Taala cukup juga bagi pokok ibadah sembahyang. Tapi hanya memberi bekas sapu ibadatna taatna. Padahal sembahyangnya ke tiang agama yang bagi itu. Tapi hanya berbekas sapu bagi. Hanya sapuna tiada lebih atasnya sesuatu. Apakah yang menandai sembahyang tapi nak akan sering kan dalam hati tanya timbul pertanyaan. Tak urang kataan jadi. Tetapi wadah rela wadah rusak lagi urang hantam pernah buat taat. Tapi urang kana ilmu terkadang. Tapi awak timuh akhlak timuh yang hanaga lagi urang hanam pum ilmu. Ya benar. Hana berbekas sapu lego. Padahal nya tiang agama dengan tetapnya bagi Allah Taala. Tetapkan doa kepada Allah Taala kuat dan benar dan tadarruk dan menghinakan diri. Tapi hana bekasan sapu kata bau yang katanya. Dan setengah daripada mereka itu sebahagian manusia alam dikasih kepada mereka itu puasa, maka tiada berbekas atasnya sesuatu. Nah, yang model yang galak puasa takkan naik tanya kadang-kadang. Nah, ibadat yang memang galak ibadatnya. Ibadat lain dah tidak puput. Lalu murung galak baca Quran, ni kok sering baca Quran. Kata sembahyang gede. Padahal lebih afdal kata sembahyang kan, punya sembahyang belum tinggal. Tak banding baca Quran kan hana gak baca Quran, bukan hana gak baca Quran. Apa ipak itu yang fardu ipak benda tinggal. Tapi baca Quran jemaat ke, nya puasa jemaat ke, nya pun sembahyang jemaat ke. Oleh alam dan sedengah daripada mereka itu orang yang dikasih kepada mereka itu sedekah, maka tiada memberi bekas atasnya sesuatu. Nah, yang lalu yang kerat sedekah, rat berinfak, rat berderma, yang kena rat sama-sama amal, rat sedekah berarti. Lagi pun nah yang rat puasa rat kok rajin puasa Senin Kamis. Nah yang model sembahyang anak sembahyang hantik pun sembahyang fardu, sembahyang sunat. Yang sunatnya sembahyang sunat je tak tak. Nah yang model rat sedekah macam-macam. Hai Yunus, dan aku mentafsirkan bagimu segala perkara ini, jadikan olehmu panjang sembahyang engkau itu sabar atas kesakitan. Ya. Jadi kenteklah rupanya ahli kepegang lagi ya. Kejauh kedraw ke lembak Nabi Yunus. Hai Yunus, dan aku mentafsirkan bagimu segala perkara ini, jadikan olehmu panjang sembahyang engkau itu sabar. Nyo ada tak ada nyo itu kalau bertanya ahli ibadat biasa. Boleh jadi ahli ketemannya kejauh gerak kalau menyebab Nabi biasanya malaikat yang gerak. Lagi Pak Nabi Muhammad gejak kena pernah kisah lagi ya. Gejak malaikat Jibril berupa sahabat Nabi memang. Berupa sahabat Nabi, geduk juta dengan Nabi kan gedanya. Tak iman, tak Islam, tak ihsan. Tak kejauh dah mesti gerak ke. Nah, jadi kekun tak dudau li ahli ibadat benar. Non tafsirkan bagi kata Hai Yunus, nyan makna daripada sembahyang hinan sabar atas kesakitan. Ya rupanya gede dah. Hai ahli nak sembahyang, Allah Taala dicoba katanya. Dengan bala kan cobaan-cobaan, apakah sakit, beberapa pementeng nyan pakai cara hadapi. Baik hadapi sagai bekasan sembahyang bak katanya. Apabila kita hadapi dengan sabar, nyo baru nanti bekasan salat bak katanya. Maka idanya apa-apa dan lagi urung hantam pernah sembahyang katanya. Lagi urung hana turi Allah Taala. Awak nak gejuk sakit betul. Gejuk memang hak seperti pada bersabar di atas sakit. Padahal ingatlah dikna sabar Allah Taala waktu tak puput dosa kan. Waktu tanya tak puput dosa. Allah Taala kan punya sifat as-sabur ini. Makna sabar hinan kan sabar lagi tak makna bak tanya. Munyo sabar makna bak tanya menahan susah, menahan payah, menahan berat. Nya bersabar. Tapi Allah Taala kan benar. Makna daripada sabar tidak menyegerakan dosa, tidak menyegerakan azab. Waktu seorang hamba
di pubuk dosa, Allah Ta'ala tidak menyegerakan azab kepada haji. Nyuguhkan dengan sabar Allah. Bagaimana Allah bersabar kepada seorang hamba yang melakukan dosa? Artinya, hanya cepat-cepat Allah bijak tindakan, dia siksa hamba tersebut. Tapi puasa ini kita nyobiuk ada lebih sakit ya Allah Ta'ala, kan tidak sabar untuk menanti kesembuhan daripada sakit tersebut. Ya, makanya menyoti ingat lagi-laginya, yo kehino barang rasa faedah semayang katanya. Mana memberi bekas. Ya, nyambar ke bekas. Makanya gekeun di hino li surah Abid bin Ba Yunus, maksudnya getafsirkan bahwa jadikan olehmu panjang sembahyang engkau itu sabar atas kesakitan. Makna panjang semayang lu semayang yang ke sabar atas bala dan menyerahkan bagi suruh Allah Ta'ala. Dan menyerahkan bagi suruh Allah Ta'ala. Berarti sama dengan yang pertama sabar di atas segala bala yang Allah Ta'ala disedangkan dan kitanya tetap di hati apa yang diperintah oleh Allah. Oleh yang puasa, akibat mana puasa pun puasa sampai-sampai, nah tapi hanya memberi bekas. Apakah hanya memberi bekas karena hanya gicok makna daripada puasa. Rupanya bunuh ngak berupa semayang bunuh ngak nama memberi bekas, tatung makna semayang yaitu sabar di atas bala cobaan. Dan jadikan puasa kamu diam atas tiap-tiap kejahatan yang puasa teman. Puasa katanya baru berbekas pada diri katanya. Allah tak disah katanya kepada kejahatan-kejahatan. Kita pergi puasa, apa makna puasa ke yutun raw, yang ke diam daripada setiap kelakuan-kelakuan. Nyo baru lagi bekasan puasa betul. Ya, nyan inti daripada puasa. Yang ke puasa pakai supaya enggak baik mudah jaroi pupuk kejahatan, matai pupuk kejahatan, kunyung ini kejahatan. Enggak baik mudah. Jadi yutun tu, watai yutun nyo ke hino baru nak bekasan puasa. Acikalan tanya watak lakukan ibadah puasa. Di saat seluruh anggota kita tatun, nya terasa bekasan puasa. Tapi menyahana lagi nya puasa lagi biasa, mata jaro, mandu-mandu anggota tubuh kita juga lagi biasa. Artinya hana tatun rohnya hana terasa bekasan puasa. Nah, kecil urung-urung yang tundro dalam berpuasa nya meri. Watak lewat puasa tamam bulan Syawal terasa hari raya tersebut bagi orang. Menyokal lagi biasa macam. Karena ubah lagi orang-orang biasa lagi. Bahkan karena hanya tundro. Sebab ini tundronya sampai berbuka yang tentang tundro. Kiba makna tundro? Jangan memperbanyak makan. Anda sampai tidur, jangan memperbanyak tidur. Walaupun tidur sekedar. Puasa kalau biasa kita jalankan teuro. Tun mata, tun jaro, tun kaki, tun babah, tun kunyuk. Baik dipegah dilakukan yang lebih-lebih ataupun yang hana faedah kata boh. Macam mana? Tundro jangan banyak makan, jangan banyak minum, jangan banyak tidur. Bukan tidak tidur, tidak makan, tidak minum, bukan. Jangan banyak. Sehingga kita isi dengan ibadah. Sehingga menan. Nyo baru terasa bekasan puasa. Oh, nyo hana menang. Ini nama terasa bekasan puasa. Kak. Sedekah menakiban. Ya. Dan jadikan sedekahmu menahan menyakiti. Ya. Nyo baru nahi bekasan puasa yang sedekah yang tanya berinfak. Yaitu oleh tajuk baik katanya cikat. Baik katanya sakiti orang yang katanya baik tapu hati. Baik katanya awak tanya tajuk sang-sang nah atai dinga tutu teu atai yang kali paju peh diulai dak laginya. Hai na tajuk keji hube beroro dak pegah hube bola. Cuma mbak ulai atau hube bola kan kena pujra ini. Yang tidak pegah putra di nan payah pada terima ngata-katanya. Sehingga Allah kena peringatkan ke katanya dalam Quran la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu gata batalkan sedekah gata bil manni cika-cika. Pegah pak urungnya, tak pegah pak urung je, tak pegah pak urung je, tak pegah pak urung je. Nya tak cikat-cikat. Cikat-cikat yang dikeria, cikat-cikat yang digada pahala. Baik pegah. Nya batu pahala yang digada. Wal adza menyakiti. Oleh Nabi dah sakiti lam je. Hai banda pegah-pegah dengan tutu-tutu yang hana mangan. Engkau tersakiti je, nyu juga gada pahala. Nah, maka bahwasanya tiada engkau sedekah dengan sesuatu yang terlebih afdal daripadanya dan puasa kamu dengan sesuatu yang terlebih suci daripadanya. Ya, hanya sedekah yang terlebih afdal melainkan yang menahan menyakiti. Ya. Yang sedekah tidak menyakiti orang lain yang sedekahnya. Aku enggak ada bekasan sedekah bunuh yang kelakian kita lakukan. Nah, jangan suka menyakiti cuma bagi ulun yang ada harta untuk sedekah, ada masalah kalian impikan yang tidak pegang. Tundrau daripada menyakiti orang lain. Udip katanya baik keresah orang lain. Kehadiran katanya di sisi koknya sampai-sampai hana banget kok baik laginya. Karenanya sedekah
apabila tanyo bergaul dengan manusia, manusia merasa nyaman dengan kehadiran tanyo, nyan lagi sedekah ya pahala haji. Ya, nyan ban. Maka apabila engkau ketahui bahwasanya pihak menjauhkan itu lebih utama. Apabila kita maklum bahwa menjauhkan larangan-larangan yang lebih afdal, lebih utama dengan memeliharakan, dengan takubut dan bersungguh-sungguh padanya, maka hasil bagimu bagi dua sekaliannya berusaha dan menjauhkan. Waktu di saat kata tepu bahwa tapuji'uh larangan Allah nya lebih afdal tabanding daripada takubut, menyemenan puji'uhlah dan kubutlah dengan pegang. Mendua, larangan Allah kita tinggalkan dan perintah-perintah Allah kita lakukan. Maka bahwasanya telah sempurna pekerjaanmu. Menyolaganya takubut nyu adalah baru sempurna keadaan katanya. Sempurna pekerjaan katanya. Yang kegekeun ubud suruh puji'uh tegak. Yang larang Allah baik darinya. Dan hasillah kehendakmu, kehendak cita-cita. Karena cita-cita katanya adalah ingin menjadi orang yang selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan sesungguhnya sejahtera engkau yang kekal selamat katanya. Dan menawanlah engkau, menawan melaba, ini baru melaba katanya. Yaitu tapuji'uh larangan Allah dan kerjakan perintah-perintah Allah. Dan jika tiada sampai melainkan salah satu daripada keduanya, maka jadikan yang demikian itu pihak menjauhkan. Dan jadi han maksimal, ya. Han maksimal bak tapuji'uh larangan Allah dan bak lakukan perintah Allah. Maka kubrat roh menjauhkan larangan-larangan Allah. Kenapa kubrat roh? Nah, perintah kubut aja walaupun baby mampu. Yang kerja ada dalam hadis Rasulullah iman kepegang. Munyo bak geyu kubut perintah-perintah Allah nyan dan kekayaan mas tatak tu. Semampu kamu kerjakanlah kebaikan-kebaikan baby mampu. Munyo yang wajib kubut mandu, yang sunat-sunat baby mampu kamu. Cuma lebih ke bela sih. Tapi munyo bak yang kejahatan adalah nyan tinggalkan hana tawar-menawar. Apabila aku perintahkan kepada kamu, ini kan hadis, apabila aku perintahkan kepada kamu suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kamu. Dan apabila aku larang kamu daripada satu kejahatan, maka tinggalkan. Yang hana tawar-menawar. Hana mungkin tinggalkan olehmu semampu kamu. Hana. Makanya dipilih lebih afdal pada meninggalkan larangan dibanding daripada pada kubut perintah. Jika tiada dapat menawan sekalipun, walaupun katanya haid tak pula lawan bodoh haid tak pula bak taat, lebih ke tak berat bro sebab meninggalkan larangan. Dan jika tiada menyokong laginya kerugian engkau. Hanya rugo kedua baginya sekaliannya, rugo berdua. Ya, taat apa buat PBU segala taat. Sedangkan maksi tetap lagi biasa rugo. Dumle tak buat taat maksi jalan terus rugo ti ulah yang taat PBU. Dan tiada memberi manfaat akan dikau berdiri malam dan hana bermanfaat katanya berdiri semalam dan engkau penatkan dia penat kemudian maka dirobahkan dengan kehendaknya yang satu dan tiada mengkayakan dikau puasamu sehari-sehari yang panjang. Artinya hana faedah tak pedang malam sabi-sabi tak puasa sabi-sabi. Nya hana faedah menyutanya mantang rela mantang rusak kemudian dibinasakan dia dengan satu kalimat perkataan. Jadi jika rela bedanya dengan sabah model iaitu dengan kejahatan yang kita kerjakan. Ibadat habis-habis dipuput tapi mantang kitanya tak kekal do dari kejahatan nya golong nama manfaat kitanya. Apa lebih berat sebenarnya. Nyu kajian ini mendatangkan dan sanya telah diriwayatkan ini. Jadi sebagai kesimpulan ini, yang ke meninggalkan kejahatan lebih berat banding daripada melakukan perintah. Meninggalkan kejahatan lebih berat, tapi lebih afdal, lebih utama banding daripada kubut perintah-perintah. Nyo perintah ini kubut perintah-perintah sunat, tak salah. Nyo perintah wajib, hanjit mesti kubut sih. Pendek tanya tak bayangkan juga tak wajib, yang kakak. Tak bayangkan dia wajib karena menjadi wajibnya, pada tak tinggalkan akhir tanya ulang kejahatan sih. Nya ke lagi urung get akhlak ge walaupun hana ubi ke kedanya nya lebih mangat urunyan tanya tamangan berkawan banding daripada dumpu gebi tapi hade ge pegah haba nya ke ada menja ada yang gebi-gebinya mantu biasa pulang lah. Nya hana mangat tahu dia baru lagi lebih mangat
Orang yang lembut perkataannya, santun bahasanya, walaupun hana depubi, tapi nyaman lah yang ya, kan lebih apa lagi ya? Yang benar itu, yang nggak tertuli. Yang kejut paling rendah manusia, taat habis-habis, makfit pun hana pri-pri. Ini cukup rendah orangnya. Hai keput mai dia harta lepasnya. Pada dah cek-cek, bantu batago. Hai mutang. Ada mah kalau bayi sangat punya negeri dah bayu, lain dah benar hantri. Hanya benar burung yang taat lepas dia, kejahatan juga anak pri-pri. Gimana anda tanya? Good. Dalam puasa benar setan memiliki kebaikan. Ya betul. Orang dalam Ramadan kepada setan kagika, iblis kagika, tapi orang tak yang bro baju dalam Ramadan cuma pakai bahan. Ya, nyam, nah itu pegang, yang menung pegang. Kita nyokan di dalam dalam Ramadan, kan dibisikkan oleh setan, tanyakan selalu didorong oleh nafsu untuk kejahatan. Awat dalam Ramadan, setan kagika. Jadi bisikan-bisikan setan, dorongan-dorongan nafsu yang selama 13 bulan yang kamu lekat amat dan nyahan ganda dengan spontan. Setan tergikat. Yang dorongannya yang kamu lekat pengaruh-pengaruh jahatnya yang tebal dalam Ramadan. Jadi urung kubut Ramadan, kubut dosa dalam Ramadan. Nyo beedanyo tiap salah hibi, sampai kebenar, sampai salah hadis Nabi. Yang pegahkan garanti setan-setan. Baik tak pegah godaan setan, tapi pengaruh-pengaruh yang kamu lekat amat kedanyo, pengaruhnya tu yang iklan kedanyo kepada kejahatan. Jadi anda heran tu, dalam Ramadan matang nang urung mudina, urung selingkuh dalam Ramadan, urung membunuh dalam Ramadan, urung cimucu dalam Ramadan, urung tinggal semayang dalam Ramadan. Bahkan karena memang kasih jahat di luar Ramadan. Yang kabut draw lagi ni. Kan karena pengaruh-pengaruh setan, maka ji nafsu si ada nafsu mantang na sebab angka gi perang dengan puasa. Nyebab makanya baik dah bayangkan ni danyo, maka ada urang dalam Ramadan pada setan-setan ibi-ibi kami garanti mendung. Nyangka karena pengaruh-pengaruh jahat. Seperti ngembahasa lain enggak mudah danyo mengerti lah kita nak pegah karena ketagihan ada walaupun dia kata tinggalkan kejahatan. Tanyo pecandu rokok, nya tak boleh. Nyo baik dah kan pecandu minuman keras. Pecandu cibucu, pecandu benzina, pencandu rokok pada dia dah. Di saat kata pi rokok, nyan candunya rasa hawa, ketagihannya matang teruk sampai ni. Teruk. Oh tiga ge, you boleh jadi. Jangan ada. Mono ke bekasan-bekasan karena tanyo jahat ke, karena tanyo lalu di luar Ramadan. Nyo tanyo mubah Ramadan. Maka jikalau perbuatan sia-sia yang kita kerjakan dalam Ramadan, tapi perbuatannya baik pun. Tapi karena mubah dari Ramadan ke dalam Ramadan, sehingga mantap lagi ke dalam perubahan. Jadi nafsu hana garanti oleh Allah Taala, yang naik tapi garanti. Nafsu mantap saja. Yang kerja gui kekang, kerja ngampu gui kekang dengan tidak makan, tidak minum. Makanya yang dengan berpuasa. Dan dalam berpuasa tersebut, yutun pandangan, yutun ucapan, yutun pendengaran. Yang benar. Jadi makanya matang jahat manusia. Tapi mana tak sadari ke yang lainnya adalah tapi. Kembali. Ini masalah rokok. Jadi rokok kemudian bro. Mana kita rokok di bakro tu yang berpahalu. Bakro berpahalu rokok. Yang sebenarnya kan sabo hukum rokoknya memang betulnya. Nah rokok hari ini. Nah sebahagian pandangan rokok hari ini dalam kitab kita itu dalam kitab Arab. Harum dukhan yang masyhur menyedukan atau dukhan ke asap, mana kemaknakan rokok ke dalam kitab dukhan masyhur, asap yang masyhur dipakai leuru, ya ke rokok, ya harum. Cuma nak hilang. Nah yang pegang mikro, saya kira hana pegang mikro dalam mandung ittifaq sepakat para ulama, nya kapayah talarang. Payah talarang yang berat boleh pegang. Karena harum hukum ni. Makanya sebahagian dulu si gupa harum juga dong kita betul ya kita pergi beli rokok. Jadi cuma hendak rokok harum lagi harum ganja, lagi harum khamar, menyojek kah hendak khilaf deh kita harum, baik dianggap harum je. Tapi menyuruh yang menyatakan makruh. Tapi menyuruh orang yang memang kalurus agamanya, maksudnya sampai truk kena dulu pegada kata yang hana faedah, nanti harum. Kemudian juga ada harum beramal, dia pendapat yang menyatakan harum.
Jadi kau betul ya. Lagi pendapat lain hari muri dan jabat kubur. Kan bayangkan alhamdulillah pendapat lain jabat kubur ini hari. Pendapat yang kuat berkerau. Sekira pun hana khilaf-khilaf yang pegah TikTok hari mandu-mandu, nyatanya hanya tinggal diam kita kala nuru ini belum jabat kubur karena itu kemungkaran yang payah ditegak karena itu haram. Tapi khilaf sebahagian yang kuat berkerau urinang jabat kubur. Gejak baku boleh urinang hana faedah, hana manfaat. Hana jadi pahala lagi uragamnya. Yang disunatkan bagi uragam. Urinang sunat ziarah kubur Rasulullah. Kubur para nabi-nabi yang disunatkan. Tapi punya kubur orang lain secara umum lagi bak bom umumnya yang gesemiyuk makbarahnya hanya makruh hukum tinggi. Yang menaknya perbandingan hukum. Ada panai hari. Rokok lagi nyata. Lebih baik nak ke baik dia apa baik dalam rokok tadi lebih ke cuman itu yang pih lama-lama jadi ahli hisab kan mungkin yang cukup berat dapat datanya itu kadang jawab di situ kan ada dorongan nafsu mana Wawailahi nafsu fawailahi ngen ngen setan nah menyokawai yang nanti ingat kawai tapi yang perlu pegah ini nafsu pihna syaitan pikana dudo baru manusia hanya perlu pegah gecok syaitannya sebagai godaan bak manusia gecok dan nafsunya sebagai godaan bak manusia cuma harga nafsunya ini nak pegah watai lagi pegah ji oleh Allah Taala dia hebatih ke Allah Taala le nafsunya dia hebatih yang ke Allah Taala cuma menyu malaikat boleh jadi si awal karena ada malaikat duduk diciptakan oleh Allah Taala malaikat hanya hanya tinggal kekeso menyuka awal nafsu awal syaitan juga Allah Taala sebab syaitannya kan syaitan kan iblis rela haji karena nafsu yang kemudian iblis yang kecil baik tak anggap ditanya orangnya kena pegah nyampak masalah iblis dia ke. Iblis pakan iji Azazil haitim sujud ke Nabi Adam karena nafsu. Yang kadang nafsunya kan kegedanya manusia macam gejuk oleh Allah Taala. Juga nafsunya gejuk ke Azazil. Azazil kira makhluk yang cukup tahu dengan Allah Taala yang duduk berubah jadi iblis. Yang tidak benar kalau kiban pengaruh nafsu. Jangankan tanya manusia Azazil sendiri yang 80 ribu tahun diibadat ke Allah 20 ribu tahun itu mubud malaikat yang di Azazil tapi di saat Allah berpuduk nafsu bagi rela bi Azazilnya terkabur bi Azazilnya nya sampai seolah-olah tentang lagi awal nafsu lagi dengan Adam kan awal nafsu dipegang oleh Allah sudah baru diciptakan Adam berpuduk ba Adam nafsu hebat manusia lagi awal diciptakan nafsu kan duda baru diciptakan iblis dia kan berupa ya. Nah, jadi waktu kala diciptakan iblisnya kepuduk nafsu kat iblis sehingga rela iblis yang ke Azazilnya sehingga kekutuk jadi nama iblis ngempur dengan sebab rela dengan nafsu mufhum sagai seolah-olah kainan lebih awal nafsu cukupkah nafsunya memang katanya oleh Allah Taala saukah belum kah yukun juga Allah kan tiga aja tanya belum lagi nyalom gidram dalam betul dalam neraka yang suum yang gecok lelam lagi yang katanya lagi tak ilam yang kejit nafsunya ini walaupun ini putakun kahitalo nya kalau tentu menyerahnya makanya tanda menyerah golongan mentengah tersimpan untuk ibadah hilawan nya nafsunya yang kejit punya bahasa Aceh karena kalau urang jerahan kemudian ini pada urang tamang segala penjara nya nafsu buatnya ingin tamang lah mentengah kebukti menteng kebukut lah kejahatan dari kita yang serupanya kena nafsu paling rela itu nafsunya yang lagi tantang dan kisah-kisahnya sampai rela iblis gara-gara nafsu yang tantang Tuhan tak nafsunya hanya waktu diciptakan makhluk lain berpeduk oleh nafsu gedi diciptakan makhluk lain berpeduk oleh nafsu gedi yang ke malaikat yang berpeduk nafsu oleh Allah Taala gedi anda rela ke malaikat manusia apa je rela syaitan iblis rela والله أعلم. صلى الله